Jadi kali ini aku mau coba untuk membahas terkait atmospheric ignition ya. Jadi ini sebenarnya kayak sebuah konsep yang muncul ketika yang terpikirkan ya ketika orang-orang itu pertama kali mau buat bom atom gitu. Ya ini aku mau coba bahas ini karena sebenarnya kemarin ya nggak sengaja lihat YouTube Shorts gitu dan lihat lagi cuplikan film Oppenheimer itu yang terkait obrolan antara Leslie Groove sama si Oppenheimer. Jadi apa sih atmospheric ignition itu ya? Jadi sebenarnya itu adalah sebuah ramalan ya atau sebuah pemikiran yang ternyata cukup mengerikan yang muncul dari efek ledakan bom nuklir ya, ketika mereka mau melakukan percobaan peledakan bom nuklir pertama kali di New Mexico atau di Trinity Site gitu, pada tahun 1945. Jadi mungkin ini ya potongan film atau cuplikan film yang aku lihat ketika lagi rebahan dan nonton YouTube Short itu. Jadi di sini ada percakapan dua orang antara Leslie Groove yang di bawah ini yang diperankan sama Matt Damon, dan Oppenheimer ini yang diperanin sama apa ya, Cillian Murphy, atau aku nggak tahu cara bacanya gimana. Jadi bisa kelihatan di sini bahwa Oppenheimer ini kayak kelihatan tenang gitu saat mau nyoba meledakkan bom nuklirnya, dan si General Leslie Groove ini kayak terlihat dia cukup was-was gitu. Karena apa? Karena si Leslie Groove ini ternyata dia pernah dengar kata atmospheric ignition gitu dari Fermi. Jadi dia tanya ke Oppenheimer gitu. Fermi itu ngomong atmospheric ignition maksudnya apa gitu. Jadi Oppenheimer ini dia jawab gitu. Ya itu adalah suatu kejadian ketika reaksi berantai dari perangkat atom itu mungkin nanti tidak akan bisa pernah berhenti gitu, sehingga bisa menyebabkan kebakaran di atmosfer. Nah, Leslie Groove ini kemudian kaget ya dari penjelasannya Oppenheimer dan kemudian tanya balik gitu. Berarti ada kemungkinan dong ketika kita coba meledakin bomnya, kita bisa menghancurkan seisi bumi gitu, karena semua atmosfernya akan terbakar. Ya, jawaban Oppenheimer yang ikut meresearch terkait konsep atmospheric ignition ini, ya, dia responnya cukup tenang ya. Jadi dia bilang bahwa dia itu telah riset selama 3 tahun dan nggak pernah sampai ke kesimpulan seperti itu, kecuali ya di sini dibilang it's the most remote possibility, atau kemungkinan yang paling kecil ya, kemungkinan paling kecil sekali itu. Dan si Leslie ini tanya ya, seberapa kecil ya? Dan dijawab balik ya hampir nol gitu. Tapi dia masih takut ya, karena si Oppenheimer ini bilang hampir nol gitu, berarti kan ada ya, karena tidak nol gitu. Jadi ya Oppenheimer ini akhirnya bilang ya apa yang kamu harapkan dari sebuah teori gitu. Dan kemudian si Leslie ini balik balas ya, zero would be nice ya. Jadi kalau nol pas gitu, jadi nggak pernah ada kemungkinan sama sekali atau benar-benar mustahil, itu akan lebih baik. Nah, jadi sebenarnya penelitian ini juga sudah didokumentasikan dan dibuat paper ya, yang namanya Ignition of the Atmosphere, atau di sini disebut dokumen LA602 gitu. Jadi di sini dulu adalah dokumen rahasia, tapi sekarang sudah di unclassified ya, sudah disebar ke publik gitu. Yes. Sudah menjadi dokumen yang tidak rahasia lagi gitu. Jadi di sini menarik ya, dari abstraknya itu dia itu benar-benar menekankan bahwa ledakan bom atom atau bom termonuklir itu akan ya sebenarnya benar-benar memberikan hasil yang mustahil untuk bisa menyalakan atmosfer atau bisa membakar atmosfer gitu.
Meskipun di sini dibilang bahwa hitungannya itu sudah dilebih-lebihkan ya. Di sini ada di this is true even with rather extravagant assumption concerning the reactivity of the nitrogen nuclei of the air. Bahkan ketika dihitung bahwa temperatur dari bomnya itu di atas 10 MeV, atau nanti berarti mungkin ketika dikonversikan itu bisa sampai miliaran Kelvin ya, itu tetap masih tidak mungkin. Jadi di sini walaupun kita bikin bom yang volumenya itu lebih dari 1 kilometer kubik gitu, jadi kayak ada bom yang besarnya itu 1 kilometer gitu, jadi 1 kilometer itu tetap perhitungan dari penelitian ini menyatakan bahwa chain reaction in the air itu masih tetap mustahil. Nah, kita di sini akan coba membahas ya, apakah benar-benar mustahil seperti itu ya. Jadi mungkin di sini pendekatan perhitungannya kita akan lebih simpel daripada apa yang sudah dilakukan di dokumen ya. Jadi kita coba dari asumsi yang paling sederhana dulu. Jadi di sini ini bukan perhitungan yang dilakukan di dokumen ya. Jadi di sini kita coba lihat dulu dari konsep ya, konsep klasik itu seperti apa. Jadi kita sendiri tahu ya bahwa komponen atmosfer bumi yang paling banyak itu adalah nitrogen. Jadi lebih dari 70% atmosfer bumi itu tersusun atas nitrogen, dan sisanya ya seperti oksigen 20-an% sama gas-gas lain ya seperti argon dan lain-lain, aku juga lupa. Itu ya menyumbang komposisi atmosfer yang jauh lebih sedikit daripada nitrogen. Cuma di sini yang paling dikhawatirkan adalah ketika bomnya itu meledak dan memiliki temperatur yang sangat tinggi, itu dia nanti ditakutkan akan menimbulkan reaksi fusi gitu. Jadi dari temperatur tinggi ini nanti bisa membuat atom-atom yang ada di atmosfer itu menyatu, dan kemudian bisa menimbulkan reaksi fusi berantai yang merilis energi yang luar biasa dan tidak pernah berhenti sampai semua isi bumi itu hancur gitu. Nah, yang paling ditakuti di sini adalah reaksi fusi dari nitrogen. Jadi sebenarnya nanti juga bisa ya dimasukkan ke dalam perhitungan itu untuk oksigen dan argon. Cuma di sini kita batasi dulu nitrogen karena untuk gas yang lain seperti oksigen dan argon ini dia lebih stabil. Kenapa bisa begitu? Nanti kesimpulannya ada di akhir perhitungan di slide terakhir. Jadi yang pertama di sini ketika nitrogen ini dia menyatu ya, dia kemudian akan akan menghasilkan inti silikon 28 yang tereksitasi gitu, yang tidak stabil. Jadi ini nanti juga akan meluruh kembali menjadi magnesium beserta partikel alfa dan energi sebesar 17,7 MeV. Dan kita di sini juga akan asumsikan bahwa ledakan bom atom akan memiliki temperatur yang mungkin akan bisa mencapai 10⁸ Kelvin atau sekitar berapa? 100 juta Kelvin. Nah, tapi kita lihat bahwa supaya reaksi fusi itu bisa terjadi, kita di sini ingat bahwa suatu inti itu kan dia terdiri dari proton dan neutron gitu. Jadi di sini pasti proton itu kan muatannya positif ya, berarti kan ada suatu potensial Coulomb di sini yang membuat ketika dua atom ini nanti akan menyatu itu akan tertolak oleh gaya elektrostatik gitu. Sehingga supaya dia bisa fusi itu atom-atom harus harus menyatu ya, bersatu untuk ya menyatu ya, harus bisa menyatu untuk melawan gaya elektrostatik dari inti gitu. Jadi ketika gaya tolak-menolaknya ini bisa ditaklukkan sama kedua atom, maka si atom ini bisa menyatu gitu. Jadi pikirannya energi yang dimiliki oleh atom nitrogen itu harus lebih dari energi Coulombnya ya. Jadi energi tolak-menolaknya ini
harus lebih kecil daripada energi yang dimiliki sama si nitrogennya ini, sama si atom-atom yang akan menyatu nanti gitu. Jadi bagaimana cara kita menghitung gaya elektrostatik inti di sini? Kita lihat dulu ya bahwa ya umumnya jari-jari inti itu nanti akan berbanding lurus dengan A ya, atau nomor massa dari atomnya. Jadi kalau nitrogen di sini kan dia punya nomor massa 14 gitu ya. Jadi A-nya ini nanti 14 gitu. Ya, jadi A-nya 14 dan R0 di sini adalah suatu radius ya, suatu konstanta radius yang disebut radius Fermi. Jadi potensial Coulomb atau ya potensial elektrostatik ketika dua inti nitrogen ini bisa bersentuhan, itu dia nanti paling tidak kan akan terpisah sejauh 2 kali radius intinya ya. Jadi kalau misalkan radius intinya itu adalah R, maka ya radius intinya itu adalah maka jarak pisah antara keduanya itu 2R ya, atau R atau jari-jari nitrogen ditambah jari-jari inti nitrogen ya, ini jadi 2Rn. Sehingga ketika dihitung itu ternyata ya ini rumus biasa terkait potensial Coulomb ya. Dengan Z di sini adalah nomor atomnya gitu. Jadi nomor atomnya ini kan 7 ya untuk si untuk si nitrogen. Ya karena apa? Karena nomor atom di sini kan dia menyatakan kelipatannya dari muatan elektron. Karena kan nomor atom sendiri di sini menyatakan jumlah banyaknya elektron atau proton ya. Elektron atau proton gitu. Dan elektron atau proton itu kan muatannya 1e. Jadi banyaknya proton yang dimiliki oleh si atom-atom nitrogen di situ nanti akan memiliki muatan listrik sebesar Z kuadrat dikali E kuadrat gitu. Ya ini ya konstanta Coulomb biasa. Jadi ketika dihitung nanti muncul 8,7 MeV gitu. Nah, berarti ide kita di sini adalah ketika energi yang dimiliki oleh nitrogen itu lebih dari 8,7 MeV, itu dia bisa nembus dan bisa melawan gaya elektrostatiknya sehingga dia bisa melakukan fusi gitu. Tapi kita lihat, jadi energi dari nitrogennya ini dari mana gitu. Jadi kita bisa lihat ketika pada tinjauan klasik itu di sini ada teorema ekuipartisi yang menyatakan energi internal atau energi dalam dari suatu partikel itu nanti diberikan oleh seperti ini ya, F/2 Kb dikali T. Dia energinya itu berbanding lurus dengan temperaturnya. Jadi kita tadi kan sudah lihat ya bahwa bom atom ini kan memiliki temperatur paling tinggi 10⁸ Kelvin gitu. Sehingga di sini energi panas dari ledakannya itu akan memanaskan nitrogennya sampai temperatur nitrogennya sama ya, 10⁸ Kelvin. Nah, dari sini kita lihat dari teorema ekuipartisi itu berapa energi yang dimiliki oleh si nitrogennya ketika suhunya itu 10⁸ Kelvin gitu. Nah, F di sini adalah degree of freedom ya. Kita bisa tulis DOF gitu. Dan Kb di sini adalah konstanta Boltzmann gitu yang nilainya ketika dikonversi ke dalam elektron volt itu menjadi 8,61 dikali 10⁻⁻5. Jadi nitrogen sendiri adalah gas yang diatomik ya, sehingga degree of freedom-nya adalah 6. Ini dari mana saja? Jadi degree of freedom-nya itu adalah 3 translasi ya. Jadi diatomik itu bisa bergerak di sepanjang sumbu X, Y, Z kan. Jadi dia bisa bergerak di 3 sumbu, berarti dia punya 3 derajat kebebasan translasi. Dan kemudian 2 rotasi. Jadi ketika ada pasangan atom seperti ini, kan dia bisa diputar ya. Diputar terhadap sumbu apa saja. Contohnya di sini, ketika di sini sumbu X, Y, dan Z, dia
dia bisa diputar di sepanjang sumbu X, di sekitar sumbu X. Jadi dia muternya gini gitu nanti. Dan bisa diputar di sepanjang sumbu Z. Ya, dia nanti muternya gini. Kalau di sumbu Y kan dia simetri ya, dia tidak terlihat berotasi gitu. Dan juga satu vibrasi. Jadi kita bisa anggap di sini tuh dia terhubung dengan pegas gitu, sehingga dia bisa bervibrasi, dia bisa tarik menarik dan tolak menolak gitu ya. Jadi total degree of freedomnya 6 ya, sehingga nanti energi internal atau energi kinetik gasnya itu nanti diberikan oleh 3 atau 6/2 ya, jadi 3 KB dikali T itu. Nah, ya sudah, tinggal dimasukkan saja untuk KB-nya berapa, konstanta Boltzmann-nya, dan temperaturnya 10 pangkat 8 Kelvin. Maka nanti didapat bahwa energi kinetiknya itu adalah 0,026 MeV. Ternyata sangat jauh di bawah potensial kulomnya ya, energi kulomnya gitu. Ya, kalau secara klasik ini otomatis akan mustahil terjadi ya. Ya, kita bisa bayangkan ketika ada suatu bola yang digelindingkan dari dasar bukit gitu, dengan energi kinetik yang kurang dari energi potensial di sini. Jadi energi kinetiknya kurang dari energi potensialnya, maka ya bolanya ini kan akan kembali ya. Dia tidak mungkin bisa mencapai tengah atau mungkin akan mencapai sisi lain dari bukitnya gitu. Jadi dia akan kembali, dan secara klasik ini dilarang ya, nggak boleh sama sekali dia itu bisa bergerak sampai ke sisi lain ketika energi kinetiknya itu kurang dari energi potensial gitu. Tapi di sini kan kita bermain-main dengan atom ya, yang notabene ukurannya itu sangat kecil ya, ordenya kan femtometer gitu. Nah, di sini muncul masalah ya dari fisika kuantum gitu. Jadi secara kuantum di sini klasik ya, prinsip klasik ini tuh sebenarnya tidak 100% dipatuhi gitu. Karena apa? Karena ketika ada dua inti atom yang berada jarak yang saling berdekatan, sebenarnya gaya tolak menolak elektrostatik ini bisa ditaklukkan ya, bisa di-overcome gitu oleh efek tunneling atau terobosan kuantum. Jadi maknanya apa? Maknanya inti itu sebenarnya masih punya probabilitas atau masih punya kemungkinan untuk bisa menerobos potensial penghalang elektrostatik, meskipun energi dari intinya itu atau energi dari nitrogen tadi itu kurang dari potensial elektrostatiknya gitu. Jadi ketika di kuantum itu, ketika energinya masih kurang dari potensialnya di sini ya, ini potensial, ini posisinya gitu, dia itu ada dua kemungkinan ya. Dia akan terscatter atau dia akan terhabur kembali gitu, atau dia masih bisa punya kemungkinan untuk tembus gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau secara klasik itu aneh ya, karena ketika bola ini kurang ya, dia akan terjun kembali ke dasar bukit gitu. Tapi kalau di kuantum ini, dia ketika kita gelindingkan itu, nanti akan ada kemungkinan dia itu bisa tembus masuk ya, nembus bukit, sehingga dia akan sampai ke sisi lain dari bukitnya gitu. Jadi ya terkesan tidak masuk akal ya, tapi ini terjadi di dunia kuantum gitu. Jadi akan ada dua kemungkinan, bahwa dia nanti bisa tertransmisikan, atau dia bisa tunneling, bisa tembus, dan dia juga bisa terhaburkan atau terrefleksi ya. Nah, di sini kan berarti ada masalah ya. Walaupun tadi kita hitung bahwa energinya itu kurang, tapi secara kuantum ini dia bisa kemungkinan menerobos, atau dia sebenarnya ada kemungkinan untuk bisa melakukan reaksi fusi gitu. Cuma seberapa mungkin itu gitu. Itu kan yang jadi masalah ya. Jadi seberapa mungkin dan dari sini kan berarti seberapa
mengkhawatirkan. Ya, jadi ketika nanti probabilitasnya cukup besar, berarti kan nanti akan terjadi lumayan banyak ya. Akan terjadi lumayan banyak reaksi fusi, dan khawatirnya nanti reaksi fusi itu akan terjadi terus-menerus dan bisa saja tidak berhenti. Nah, di sini perlu dikonfirmasi dari tinjauan kuantum. Nah, sebenarnya secara umum ya, ketika kita mau meninjau potensial Coulomb ini, itu persamaan Schrödinger, ya persamaan yang sering dipakai untuk mencari informasi di dalam fisika kuantum, itu ternyata bentuknya kan persamaan diferensial order 2, dan ketika bentuk potensialnya aneh gitu, itu mungkin akan sangat sulit diselesaikan secara analitik dan mungkin banyak constraint-nya gitu. Kalaupun bisa, mungkin banyak constraint-nya sehingga tidak match dengan kondisi nyata gitu. Jadi ya walaupun nanti muncul hasilnya, tapi hasilnya itu bertolak belakang dengan hasil nyatanya gitu, tidak sesuai dengan fenomena aslinya gitu. Nah, makanya di sini untuk melihat terobosan kuantum ini, karena kita berhadapan dengan persamaan Schrödinger yang cukup rumit, maka di sini kita perlu metode aproksimasi dalam menyelesaikan masalah yang tadi. Ya, metode aproksimasi sendiri adalah suatu metode pendekatan yang sebenarnya bisa dipakai ketika kita berhadapan dengan suatu sistem kuantum yang lumayan rumit dan membuat sistem itu tidak bisa atau mungkin sulit sekali diselesaikan secara analitik gitu. Jadi itu kayak sebuah metode untuk mencari solusi tapi tidak secara analitik gitu, tidak secara kita menyelesaikan persamaan diferensial, itu tidak. Nah, salah satu teori yang paling menjanjikan adalah teori aproksimasi dari WKB gitu, atau teori semi klasik, yang nanti teorinya itu meninjau batasan-batasan antara daerah yang bisa diizinkan oleh fisika klasik dan berbicara tentang boundary-nya atau batasannya terkait daerah yang tidak diizinkan secara klasik. Ya, jadi nanti kaitannya dengan energi. Ya, ketika energinya kurang itu kan nanti dia akan ada suatu wilayah tertentu ya, misalkan energinya itu cuma segini tapi potensialnya kan nanti bentuknya seperti ini. Maka ketika energinya itu segini, maka daerah sini kan daerah yang diizinkan secara klasik gitu. Dan di sini adalah daerah ketika klasik itu tidak mengizinkan partikel ada di sini gitu. Jadi memanfaatkan batasan-batasan itu ya. Nah, ini singkat cerita ya dari teori WKB sendiri. Ternyata ya idenya kan untuk persamaan Schrödinger ini kan kita menyelesaikan persamaan diferensialnya untuk mendapatkan ungkapan fungsi gelombang yang berisi informasi terkait sistem kuantum itu gitu kan. Cuma ketika persamaan diferensialnya sulit diselesaikan, maka ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Tapi dari teori WKB sendiri yang memanfaatkan prinsip-prinsip klasik dan kuantum ini, itu ternyata didapatkan bahwa mungkin kita akan sederhanakan sistemnya menjadi satu dimensi ya, supaya mudah gitu. Itu partikel yang ternyata memiliki energi E dan berada pada suatu potensial Vx, itu dia ternyata fungsi gelombangnya bisa dicari, bisa diaproksimasi dengan suatu ansatz atau ya fungsi tebakan yang bentuknya seperti ini, yang ternyata fungsi gelombangnya itu bisa ditentukan hanya dari kita tahu momentum klasiknya gitu. Yang berarti momentum klasik ini diberikan oleh akar dari 2 kali massa partikel ya, dikali energi dan dikurangi potensialnya gitu. Jadi ketika kita nanti sudah tahu bentuk potensialnya dan sudah tahu berapa energi partikelnya, kita bisa integralkan dari
batasan-batasan daerah tadi yang diizinkan dan dilarang oleh klasik, sehingga kita bisa dapatkan fungsi gelombangnya dengan ungkapan yang seperti ini gitu. Nah, tapi di sini kita akan lebih tertarik pada tunneling ya, atau terobosan kuantum. Jadi mungkin di sini kita sejenak akan coba lihat bagaimana nanti kita bisa mencari probabilitas ya. Karena kan tadi kita mau lihat seberapa mungkin si partikel ini dia bisa menerobos itu. Oke, jadi kita di sini akan tinjau dulu kayak suatu potensial sembarang ya. Potensial apa ya, kita bisa bilang ini kayak suatu rectangular potensial, tapi di sini ada fungsinya ya, di sini fungsi yang tidak beraturan gitu. Maka kan berarti di sini bentuk potensialnya kan aneh ya, sehingga dia tidak bisa diselesaikan secara analitik gitu. Jadi kita bisa asumsikan ada suatu partikel yang punya energi E yang ternyata itu kurang dari potensialnya. Kita mau lihat seberapa mungkin dia bisa tertransmisi ya. Karena kan kalau klasik ya otomatis dia akan kembali gitu, dia akan terpantulkan ya karena kurang energinya. Tapi kalau secara kuantum dia bisa tertransmisikan. Nah, seberapa mungkin gitu. Nah, sebenarnya idenya adalah sama ya seperti kita mau melihat tunneling di fisika kuantum yang awal-awal gitu. Jadi asumsinya kita sudah pernah belajar terkait potensial step seperti ini ya, bentuk potensial rektangular seperti ini, dan bagaimana cara kita mencari transmitansinya, bagaimana cara kita mencari reflektansinya gitu. Ya sebenarnya prinsipnya sederhana ya, kita nanti akan lihat 3 daerah kan di sini, berarti daerah yang gak ada apa-apanya, daerah yang ada potensialnya, dan daerah yang gak ada apa-apanya lagi, dan tempat si partikelnya itu tertembus gitu. Nah, mungkin di sini kita anggap ini sebagai daerah kiri, ini daerah tengah, dan ini daerah kanan gitu, left, center, dan right. Nah, mungkin kalau di daerah kiri di sini akan mudah ya, karena dia tidak ada potensial apa-apa, sehingga persamaan Schrödingernya kan hanya suku kinetiknya saja. Kalau satu dimensi kan jadi seperti ini sama dengan energinya gitu kan, energi yang dimiliki sama partikelnya. Atau ini otomatis bisa kita selesaikan jadi persamaan diferensial order 2 yang biasa ya. Ini jadi 2m E per H bar psi. Ya, ini persamaan order 2 biasa yang punya solusi sin sama cos ya. Tapi di sini akan lebih enak ketika kita pindah sin sama cosnya itu menjadi bentuk imajiner gitu, eksponen imajiner. Ya, dengan K di sini kan berarti akar dari ini H bar kuadrat ya. Akar dari ini semua ya, akar dari 2me per H bar kuadrat. Jadi untuk fungsi gelombang di daerah ini akan gampang dicari. Nah, untuk yang di sini, untuk daerah kanan di sini hanya ada yang tertransmisi, ya persamaan Schrödingernya sama. Maka di sini kita akan pakai yang eksponensial imajiner yang positif. Kenapa begitu? Sebenarnya eksponensial imajiner ini yang positif sama negatif ini bisa kita kaitkan dengan arah dari partikelnya ya. Karena apa? Karena kan kalau kita lihat operator momentum ya, momentum itu kan operatornya adalah I H bar D dx gitu kan. Atau ketika kita turunkan yang eksponensial positif ya, ketika kita kenakan Px ke E I Kx, itu kan nanti akan jadi minus I H bar, terus kemudian dikalikan I K E I Kx gitu ya. Atau menjadi minus I dikali I kan jadi H bar K E I Kx. Jadi Px dikalikan fungsi gelombang E I Kx, yang ini bentuknya psi gitu, kan nanti jadi plus H bar K. Ini positif ya. Jadi momentum positif itu adalah momentum yang gerak ke kanan gitu. Nah, kalau yang minus di sini, ketika kita kalikan kan jadi ini kan jadi minus I H bar, ddx-nya kan jadi minus I K E I Kx. Atau minus I kali minus I ya tetap jadi minus ya. H
habar minus habar KE KX. Jadi ini momentumnya minus. Momentumnya minus ya berarti arahnya berlawanan gitu. Jadi kita bisa asumsikan seperti itu. Jadi solusi eksponen positif ini adalah solusi untuk partikel yang geraknya ke kanan. Berarti yang B di sini adalah untuk yang terrefleksi. Maka ketika di daerah yang di sini kita ambil saja yang eksponen positif ya, karena dia geraknya kan ke kanan gitu, diteruskan ke kanan gitu. Nah, probabilitas transmitasi ini sebenarnya nanti bisa dicari dari persamaan arus dari ketika kita menghitung persamaan Schrödinger-nya ya. Itu ternyata amplitude di sini modulus dari amplitudo tertransmisi dibagi modulus dari amplitudo datang gitu. Jadi ini sama saja F star F gitu, karena kita nggak tahu ya konstanta A, B, dan F ini apa, karena di sini melibatkan bilangan kompleks ya. Kita asumsikan saja bahwa amplitudo ini ya, AB sama F itu kompleks. Jadi F star F dibagi A star A gitu. Nah, bagaimana ya di daerah tengah gitu? Di daerah tengah kan bentuk persamaan Schrödingernya kan minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat C dx kuadrat plus Vx C sama dengan EFC. Dan kita lihat di sini ketika persamaan Schrödingernya tadi itu sulit diselesaikan secara analitik, kita bisa pakai pendekatan WKB yang C-nya itu bisa didekati oleh fungsi ini gitu. Nah, ya sudah, kita tulis ulang saja bahwa solusinya itu adalah C per akar momentum klasiknya E I per H bar 0 sampai A Px dx ditambah D Px E minus ya di sini karena tadi plus minus ya, I per H bar integral 0 sampai A gitu Px dx. Cuma kita lihat di sini bahwa Px itu kan 2M E kurangi V, sedangkan E sendiri kurang dari V gitu kan, sehingga Px di sini kan sebenarnya kalau di dalam akar itu ada negatif, berarti kan ini imajiner ya. Jadi kita di sini bisa bilang bahwa untuk kasus yang energinya itu kurang dari potensialnya, maka Px itu bisa kita tulis sebagai 2M. Nah, ini kan negatif ya, negatif, terus kemudian supaya ini kan jadi positif kan, ini ya ini bisa kita bilang ini adalah minus dari V minus E gitu ya, atau I akar 2M V minus E. Nah, ini otomatis karena V kurang dari E ini sudah jadi positif, atau ini I dikali P, E dikali nilai mutlak P gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat untuk suku ini ya, ini minus, terus di sini yang plus gitu. I dikali P. Nah, terus kemudian di sini ada I. Oh ya, benar sih. Nggak jadi. Di sini ini plus, sini minus ya, tadi. I, terus kemudian dikali I P. Ya, ini kemudian nanti jadi, oh ya, ini benar, ini minus, ini plus. Ya, ini jadi akhirnya bentuknya jadi 1 per H bar, kemudian di sini jadi mutlak P ya. Mutlak P ini nanti bentuknya menjadi akar 2M V dikurangi E. Kalau Px di sini dia masih yang biasa. Ini juga gitu. Jadi di sini fungsinya ternyata bentuknya fungsi eksponensial, bukan eksponensial imajiner gitu. Karena di sini tidak ada bilangan imajinernya di sini. Jadi kita bisa bayangkan bentuk fungsi gelombangnya itu ketika di posisi kiri ya, terus kemudian di tengah dan kemudian di kanan, itu nanti bentuknya sinusoidal, terus kemudian kena barriernya kan, kena barriernya dia nanti akan meluruh eksponensial, terus balik lagi ke sinusoidal gitu. Nah, cuma ketika asumsi pendekatan penghalangnya itu sangat tinggi ya,
sangat besar gitu, berarti otomatis V itu lebih besar dari E, atau sangat lebar, ya sangat lebar gitu, jadi meluruhnya nanti akan lama gitu ya. Maka suku eksponensial dengan koefisien C itu harus sangat kecil ya, sehingga konstanta C yang di sini, yang eksponensial positif, yang eksponensial naik itu nilainya harus kita jadikan 0 gitu, supaya nanti sisa eksponensial meluruh aja, yang E pangkat minus X gitu. Suatu E pangkat minus X kan nanti bentuknya meluruh gini. Nah, bagaimana untuk mencari F dan A ini gitu kan? Tadi kan kita sudah dapatkan C, D, A, B, F gitu. Kita tinggal mau mencari hubungan antara masing-masing amplitudonya gitu. Kita nanti mau kait-kaitkan amplitudo A itu dengan amplitudo F, ada kaitannya atau tidak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita aplikasikan syarat kontinu agar fungsi gelombangnya itu berperilaku baik atau well behave. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini kan kita tidak dibatas ya, misalkan tadi batas 0 itu kan dia ada, ini daerah tanpa potensial, ini daerah potensial gitu kan. Kita kan nggak menginginkan fungsi gelombangnya, misalkan ada fungsi gelombangnya gini, terus kemudian pecah gini kan, dia tidak kontinu kan, di sini tidak lanjut gitu. Ini maknanya apa? Maknanya di sini fungsi gelombang di kiri itu tidak sama dengan fungsi gelombang di senternya gitu. Di saat X itu sama dengan 0. Dan juga di sini turunan pertamanya itu juga tidak sama dengan turunan pertama di tengah gitu. Saat X sama dengan 0, saat di sini gitu. Dia patah. Tapi ketika kita cuma buat syarat kontinu untuk fungsi gelombangnya saja, kita nanti masih akan menghasilkan fungsi gelombang yang bentuknya gini gitu. Jadi misalkan nanti bentuknya kayak gini, tapi patah gini ya. Jadi di sini gradiennya tidak sama, jadi masih kurang smooth gitu. Jadi di sini psi L itu sudah sama dengan psi C karena nilainya sama di sini, sama-sama di sini, sama-sama saling terhubung di sini. Tapi di sini kemiringannya itu beda ya. Yang satu sini, satu jomplang gitu. D psi L dx itu masih belum sama dengan D psi C dx gitu. Sehingga apa? Sehingga kita di sini harus kontinukan keduanya, yaitu kita samakan nilai fungsi gelombangnya di perbatasan, dan kita juga samakan gradien dari fungsi gelombangnya gitu, atau turunan pertamanya di perbatasan, sehingga nanti akan menghasilkan fungsi gelombang yang smooth gitu. Jadi saling terhubung gitu. Jadi ini psi L sama dengan psi C ya, dan psi L d psi L dx sama dengan d psi C dx, sama-sama di tengah gitu. Oke, ini smooth ya. Ya, makanya kita nanti akan aplikasikan syarat-syarat ini di semua batas ya. Tadi kan batasnya ada di 0 dan di A. Jadi psi di 0 untuk L dan C itu harus sama, dan turunannya juga harus sama. Dan psi C dan psi R di A, di perbatasan antara akhir dari potensial dan tempat tertransmisinya, itu juga harus sama. Nah, kemudian di sini kita hitung ya. Kita hitung ketika psi-nya 0, di X-nya 0 dan X-nya A gitu. Tapi sebelumnya di sini kita asumsikan bentuk integralnya itu jadi sebagai fungsi theta ya. Sebagai theta sebagai fungsi X gitu. Jadi ketika nanti kan di sini kita masih melibatkan fungsi C ya. Fungsi C yang ada integralnya di sini kan di daerah 0 dan di daerah A gitu kan. Nah, kalau di 0 berarti kan batas integralnya kan ya di sini, di 0 belum mulai apa-apa gitu. Jadi batas integralnya 0 ke 0 ya nggak ada nilainya dong gitu kan. Tapi ketika dia di titik A di sini berarti kan dia sudah ada nilainya ya. Sudah ada nilainya. Ya kita anggap nilainya itu sebagai gamma gitu.
Dan juga kita bisa anggap bahwa fungsinya ini kayak berubah pelan gitu, sehingga ketika kita turunkan E seperhabar integral px dx, ya ini sama saja kita turunkan px nya saja gitu. Jadi ini nanti jadi jadi turunnya integral kan jadi px, dan kemudian di sini perhabar e i perhabar px dx gitu ya. Jadi ketika kita turunkan sekali, ya di sini kita turunkan eksponensialnya biasa gitu. Jadi integral px ini kan kita turunkan, jadi turunannya ini kan ya kita kayak pakai turunan berantai gitu aja. Ini jadi px, ini ada konstanta habar ya masuk, jadi px per habar e, terus di sini masih sama gitu. Nah, di titik x sama dengan 0 diperoleh a plus b sama dengan d per akar p0. Dan ini untuk turunan, ini untuk si L0 dan si C0 ya. Ini untuk turunannya ya, d si L dx sama dengan 0 sama dengan d si C dx sama dengan 0. Ini dapat hubungan seperti ini. Nah, untuk di titik x sama dengan A, ini diperoleh hubungan 2 ini. Nah, di sini kan kita bisa nanti eliminasi B ya. Eliminasi B untuk dapat hubungan A dan D. Dan di sini kita otomatis sudah dapatkan hubungan D dan F. Karena tadi itu D itu berhubungan dengan F, dan karena F itu tadi berhubungan dengan D, dan D di sini ada hubungannya dengan A, maka kan nanti kita untuk mencari probabilitas tertransmitasi atau F star F dan A star A ini kan kita bisa nyatakan F ini sebagai fungsinya A gitu kan. Jadi bla 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 A star A dibagi A star A, sehingga nanti jadi nilai biasa gitu. Nah, tapi di sini aku tidak akan menceritakan penurunannya karena cukup panjang ya. Di sini langsung saja bahwa banyak proses aljabar itu akan menghasilkan bahwa probabilitas tertransmitasinya itu akan bisa perkirakan itu sekitar E pangkat minus 2 gamma, atau bentuknya seperti ini. Jadi probabilitas tertransmitasi itu nanti akan bergantung sebagai eksponen negatif ya, eksponen peluruhan 2 per habar integral dari momentum klasiknya. Nah, ini kita sudah dapatkan ya probabilitas transmitasi yang tadi. Apakah nanti ketika kita hitung untuk sistem 2 inti nitrogen itu akan menghasilkan probabilitas yang mengkhawatirkan. Nah, karena di sini kita bermain-main dengan sistem 2 atom ya, nitrogen gitu yang saling saling mau bertabrakan gitu. Inti nitrogen yang saling mau bertabrakan gitu, saling mau menyatu. Maka di sini kita bisa sederhanakan sistem 2 nitrogen ini menjadi satu sistem besar ya, yang dia itu diungkapkan dengan ungkapan reduced mass gitu. Ya, jadi itu seakan-akan kita mendekati sistem 2 benda itu seolah-olah menjadi suatu benda bermassa mu yang bergerak relatif dari pusat massa kedua atomnya ini gitu. Ya, jadi nanti ungkapan probabilitas tunnelingnya akan menjadi seperti ini ya, minus 2 per habar. Ya, ini batasnya kita ganti menjadi R2 dan R1 gitu. PR dr ya, dengan PR di sini adalah ya ini tadi sebenarnya kan tadi 2M V minus E, kita ganti menjadi 2 mu V nya jadi potensial Coulomb dikurangi E.
Ini potensial Coulombnya, ini adalah energi nitrogennya. Nah, R1 sama R2 ini apa gitu kan? Jadi kita bisa bayangkan ya bahwa ini jarak ya. Jaraknya ke sana, terus ini potensialnya. Jadi kalau di inti itu kan nanti ada energi ikat ya. Yang nilainya negatif itu minus V gitu. Tapi kan setelah itu, setelah dia keluar dari inti ya, itu nanti akan jadi potensial Coulomb gitu kan. Ini akan jadi potensial Coulomb di sini. Nah, si partikelnya kita anggap kalau mau menembus itu kan berarti dia menerobos ya dari sini, terus menerobos masuk gitu kan. Tapi energinya ini kan ternyata kurang dari energi Coulombnya gitu. Nah, kita bisa bayangkan bahwa R1 itu ya kayak jarak yang kecil aja, jarak yang kecil, ini jarak 0 gitu. Berarti ini R1 dan ini adalah R2-nya. R1 itu kita bisa anggap itu adalah jarak dari ya radius inti ya, jarak radius inti. Kenapa kita dekati dengan 0? Ya nanti kita lihat dulu R2, definisinya R2 ini kan adalah jarak ketika energinya itu kan sama dengan V-nya ya. Energinya itu sama dengan V ya. Berarti pada saat V di sini kan VC di situ kan berarti nanti nilainya adalah Zn E kuadrat per 4Pi0 R2 ya. Nah, VC-nya ini kan sama dengan energinya ini. Sama dengan energinya. Jadi energi partikelnya itu sama dengan potensialnya di sini kan, sama-sama segini gitu. Jadi VC sama dengan E itu sama dengan Zn E kuadrat 4Pi epsilon 0 R2. Nah, tapi kan kita di sini bisa lihat ya bahwa ternyata R2 itu adalah Zn kuadrat E kuadrat 4Pi epsilon 0 E gitu. Karena E ini tadi kecil sekali dan lebih kecil daripada VC ya, maka R2 ini kan otomatis akan sangat besar ya dibandingkan dengan R1 gitu kan. Sehingga R1 ini kita bisa praktis, kita bisa dekati dia sama dengan 0, sehingga R2 itu adalah bentuknya ini. Nah, terus kemudian misi kita kan untuk menghitung probabilitasnya tinggal menghitung integralnya gitu kan. Ya, kita tinggal hitung integralnya. Nah, ini kita bisa, tadi kita kan sudah dapatkan hubungan bahwa R2 adalah Zn kuadrat E kuadrat per 4Pi epsilon 0 E. Maka ini semua nanti sebenarnya kita bisa ganti ya. Itu kita bisa ganti menjadi E per ini jadi ER2 ya. Ini ER2 per R aksen dikurangi E. Ini kan jadi 2 mu. Nah, ini E-nya ada semua, jadi bisa dikeluarkan ya, 2 mu E R2 per R aksen kurangi 1 ya, bentuknya jadi seperti ini ya integralnya. Nah, ini singkat cerita menggunakan Wolfram alpha itu ternyata diperoleh nilainya adalah akar 2 mu E dibagi pi R2 per 2. Nah, ternyata probabilitas dari transmitasinya atau T ini ya, ini kok jadi P, ini T itu ternyata nilainya adalah eksponen per 2 per H bar 2 mu E dikali pi bla 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 itu. Atau kita bisa sederhanakan menjadi eksponen pangkat minus akar suatu konstanta dibagi E. Nah, memasukkan E ini atau energi nitrogennya itu sebagai energi termal dari nitrogennya sendiri, yaitu energi pada saat suhu 10 pangkat 8 yang tadi kita sudah tentukan nilainya adalah 0,026 MeV. Ternyata setelah kita masukkan ke ini semua, ini kan mu, ini kan massa nitrogen bagi 2 sudah tahu nilainya, Zn ini tadi sudah tahu nilainya, muatan elektron sudah tahu nilainya, konstanta sudah tahu nilainya. Jadi kan ketika kita masukkan ternyata hasilnya itu sangat kecil sekali ya. Jadi chance-nya itu near zero gitu. Memang near zero. Tidak nol, tapi
hampir nol gitu. Saking kecilnya 10 pangkat minus 500 ya, itu nggak tahu ya sekecil apa gitu. Jadi kayak hampir nggak mungkin banget gitu. Jadi dengan energi nitrogen yang cuma dicapai pada suhu segini pun ternyata probabilitasnya kecil sekali ya, 10 pangkat minus 500 gitu. Nah tadi kita lihat ya bahwa ternyata P itu kan nilainya berbanding dengan eksponen akar Z kuadrat per E. Jadi pada nilai energi energi termal yang sama, oksigen sendiri itu kan Z-nya 8 ya. Dan mungkin gas lain yang tadi aku sebutkan itu ada argon, itu Z-nya 18 gitu. Nah, nitrogen aja yang Z-nya 7 itu menghasilkan P yang segini, apalagi ketika Z-nya lebih besar gitu kan. Jadi kan nanti eksponennya akan menjadi minus yang lebih besar lagi gitu. Eksponen minus lebih besar lagi kan hasilnya akan menjadi lebih kecil gitu kan. Sehingga gas yang lain ini sebenarnya efektif bisa kita abaikan gitu. Jadi ternyata dari tinjauan terobosan kuantum ya, atau quantum tunneling menggunakan metode WKB, dan juga kita tadi hitung bahwa energi termal dari nitrogen yang dihasilkan dari ledakan bom atom yang mempunyai suhu 10 pangkat 8 Kelvin itu menghasilkan probabilitas yang sangat kecil sekali dalam order 10 pangkat minus 500 gitu. Ya ini kayak kelewat kecil gitu ya. Tapi apakah benar segini gitu kan pertanyaannya. Ini secara asumsi ini merupakan pendekatan yang paling simpel sebenarnya gitu. Karena di dalam papernya sendiri perhitungannya itu dilakukan dengan asumsi yang lebih mendekati kenyataan, dan bahkan kan tadi dia juga menghitung asumsinya itu mendekati kenyataan, dan juga di sini dia bilang bahwa dia itu pakai asumsi yang dilebih-lebihkan. Bahkan dia juga meninjau ketika ledakannya itu temperaturnya 10 MeV. Yang tadi aja ketika 10 pangkat 8 Kelvin itu 0,03 ya, 0,03 MeV. Berarti kan ketika 10 MeV itu suhunya berapa ya? Jadi kan kayak mungkin miliaran atau bahkan triliunan Kelvin gitu kan, yang dicapai ketika bomnya itu dia itu bahan bakarnya 1 km gitu, 1 km persegi gitu. Ini pun masih mustahil gitu. Nah ini mungkin bukan hasil yang paling tepat ya, bukan hasil yang paling betul gitu, karena asumsinya ini masih paling simpel gitu. Kenapa? Karena ketika kita lihat secara statistik ya, distribusi energinya itu kan sebenarnya tidak seragam gitu. Jadi ya distribusi energinya kan nanti ada yang ada yang besar sekali dan ada yang kecil gitu kan. Jadi mungkin ini temperatur terus ini distribusi probabilitasnya gitu. Ini mungkin energi gitu ya. Nah, ketika di statistik itu kan pasti kan nanti akan ada aja partikel yang sebenarnya energinya itu jauh lebih besar daripada energi yang rata-ratanya gitu. Kita tadi kan ambil yang suhu 10 pangkat 8 ini sebagai energi rata-ratanya gitu. Tapi kan pasti akan ada aja energi yang jauh lebih besar walaupun distribusi probabilitasnya itu lebih kecil gitu. Nah, di sini kita perlu tahu ya, apakah partikel-partikel yang energi tinggi ini cukup banyak untuk memicu reaksi yang berkelanjutan. Makanya di sini masih perlu koreksi dari perhitungan mekanika statistik. Tapi untuk kali ini kayaknya kita bahas dari metode klasik sama quantum tunneling dulu ya. Jadi untuk mekanika statistik ini sebenarnya aku belum membaca detail terkait paper dari LE602 ini. Mungkin di lain waktu ketika ada kesempatan ngitung akan coba aku hitung. Ya, jadi seperti itu ya. Ini belum hasil yang tepat gitu. Mungkin setelah dikoreksi nanti probabilitasnya akan naik ya. Jadi mungkin dia akan lebih dari 10 pangkat minus 500. Mungkin bisa ordernya naik lumayan drastis karena koreksinya
ya koreksinya lumayan banyak ya, karena dia akan pakai kondisi yang lebih mendekati kenyataan juga gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan di lain waktu. Jadi semoga ini penjelasannya tidak menyesatkan ya. Tapi ini sebenarnya perhitungan sesimpel ini ya nggak simpel juga sih, tapi ini paling simpelnya gitu. Itu sudah cukup menjawab rasa penasaranku sendiri sih sebenarnya terkait ya bagaimana orang-orang itu bisa berpikir sampai segitunya untuk mempertimbangkan bahwa ledakan bom nuklir ini apakah sebenarnya dia bisa memicu kehancuran dunia gitu. Tapi ternyata dari sini hasilnya sangat tidak mungkin ya untuk terjadi gitu. Oke, jadi terima kasih sudah menyimak kalau sampai akhir ya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Oke, bye-bye.